Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita langsung aja teman-teman untuk presentasi hari ini sesuai amanat Ibu Anda tadi. Jadi untuk kelompok 6 dipersilakan presentasi dahulu dan nanti dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dan dilanjutkan juga diskusinya di e-learning. Jadi langsung saja ini. Mau Layu atau Palembang dulu silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas Indralaya. Bentar sebentar, maaf. Yang beranggotakan Lilik Muliha, saya sendiri Dwi Tuti Nugraheni, Muhammad Fikri, dan Iva Alfiah Paroh. Di sini kami akan membahas mengenai materi dinamika pendidikan inklusi. Pada materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Fikri. Kepada Muhammad Fikri, saya persilakan. Baiklah, yang pertama adalah inklusi sebagai sebuah proses. Next. Toward inclusion atau menuju paradigma pendidikan inklusif merupakan istilah yang umum digunakan jika sebuah sekolah ingin memulai inklusif. Hampir semua sekolah yang tadinya belum inklusif menuju inklusif melalui beberapa tahap. Hal ini dipandang inklusif sebagai sebuah perubahan. Ada beberapa tahap yang bisa dilakukan jika sebuah sekolah ingin menjadi inklusif atau menyelenggarakan pendidikan inklusif, yaitu next. Yang pertama adalah memahami paradigma pendidikan inklusif secara utuh. Berbagai hal yang berkenaan dengan pendidikan inklusif seperti sejarah atau latar belakang, filosofi, definisi, konsep dasar, peraturan perundang-undangan atau dasar hukum, elemen-elemen, dan bagaimana memulai sekolah menuju pendidikan inklusif harus dipahami secara utuh. Pemahaman yang hanya sebagian-sebagian akan menimbulkan langkah menuju inklusif akan berpotensi mengalami kendala. Misalnya ada sebagian kalangan mengatakan bahwa sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif di dalamnya harus ada anak berkebutuhan khusus atau ABK. Pemahaman tersebut tidaklah benar, padahal pemahaman yang benar adalah bahwa jika di lingkungan sekolah atau radius penerimaan siswa baru kebetulan ada ABK, maka ABK tersebut harus diterima. Tetapi jika kebetulan tidak ada ABK, bukan berarti sekolah tersebut tidak inklusif. Inklusif sebenarnya bagaimana memberikan layanan pendidikan kepada semua peserta didik dengan ramah atau sesuai kebutuhan anak. Next.
Yang kedua, menganalisis sekolah untuk menemukan potensi pendidikan inklusif dan menemukan hal-hal yang belum bernuansa inklusif. Potensi menjadi fondasi atau modalitas sekolah berproses menuju pendidikan inklusif. Hal-hal yang belum bernuansa inklusif menjadi bahan kajian untuk dirubah secara bertahap menuju pendidikan inklusif. Implementasi pendidikan inklusif akan lebih ramah jika dimulai dari potensi yang telah ada. Sekolah bisa menggunakan analisis SWOT untuk menemukan potensi, peluang, dan hambatan pelaksanaan pendidikan inklusif. Next. Yang ketiga, membangun komitmen. Komitmen untuk memulai, menjaga, dan mengembangkan agar sekolah tetap inklusif merupakan keharusan agar pendidikan inklusif menjadi pilihan paradigma untuk mendidik anak-anak bangsa ini menjadi lebih baik. Komitmen yang dimaksud juga termasuk sebagai mengatasi hambatan atau tantangan, serta bagaimana mencari solusinya, bukan menghindar dari masalah. Next. Dinamika yang kedua adalah inklusif sebagai identitas dan penghilangan hambatan. Pendidikan inklusif bertujuan agar anak-anak bangsa mendapatkan haknya di bidang pendidikan yang adil, bermutu, dan tanpa diskriminasi. Kajian bermutu menurut pandangan pendidikan inklusif yaitu lembaga pendidikan mampu untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri anak secara optimal dan dapat mengatasi hambatan belajar anak. Potensi yang perlu dikembangkan dan hambatan yang perlu diatasi yang ada pada diri anak termasuk ranah kognitif, afektif. Yang ketiga, inklusi sebagai kehadiran, partisipasi, dan pencapaian semua siswa. Pendidikan inklusif tidak sering terabaikan partisipasinya. Pendidikan inklusif mengisyaratkan guru mampu membuat semua siswa bisa berpartisipasi dan mempunyai hak untuk mencapai cita-cita. Guru diharapkan dapat mengarahkan harapan siswa yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Iva Alfiah. Kepada Saudari Iva, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tentang inklusif sebagai pemberian perhatian khusus kepada sekelompok anak yang rentan marginalisasi atau diskriminasi. Tidak dipungkiri bahwa orang-orang yang rentan terhadap diskriminasi selama ini masih sulit untuk mendapatkan haknya di bidang pendidikan. Banyak faktor yang memicu diskriminasi menurut pandangan khalayak umum. Next. Selanjutnya yaitu ada beberapa anak yang rentan untuk mendapatkan diskriminasi. Misalnya, yang pertama yaitu anak dari keluarga yang kurang mampu. Yang kedua, anak jalanan atau tunawisma. Yang ketiga, anak yang mempunyai kekurangan atau kelebihan fisik. Yang keempat, anak berkebutuhan khusus atau ABK. Yang kelima, pekerja anak. Yang keenam, anak perempuan atau bias gender. Yang ketujuh, anak dari keluarga yang mempunyai sikap negatif terhadap pendidikan. Dan yang kedelapan, anak dari orang tua yang mempunyai pekerjaan tidak lazim seperti pengemis, pekerja seks, pemulung, dan lain-lain. Next. Yang kesembilan yaitu anak yang melakukan pelanggaran hukum atau nafi anak. Yang ke-10, anak yang sakit atau kelaparan. Yang ke-11, pelajar hamil. Dan yang terakhir yaitu korban kekerasan, bencana narkoba, diskriminasi, dan stigmatisasi karena HIV atau AIDS.
Selanjutnya yaitu inklusi sebagai implementasi sekolah terdekat dan belajar dengan teman sebaya. Pendidikan inklusi mengisyaratkan bahwa sekolah bisa memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat yang berada di sekitar sekolah dengan radius tertentu. Sekolah terdekat menjadi implementasi wajib belajar bagi warga masyarakat. Baiklah, selanjutnya yaitu manfaat sekolah terdekat. Yang pertama yaitu sekolah akan menjadi milik masyarakat. Yang kedua, jalinan hubung antara sekolah dengan orang tua, siswa, untuk saling komitmen terhadap pola mendidik anak akan mudah dibangun. Yang ketiga yaitu sekolah akan lebih mudah berkoordinasi dengan orang tua siswa jika ada siswa yang mempunyai masalah. Dan yang keempat yaitu mengurangi resiko kecelakaan dalam perjalanan menuju atau pulang sekolah. Jadi pendidikan inklusi juga mengisyaratkan bahwa peserta didik untuk mengenyam pendidikan diupayakan belajar dengan teman sebaya. Teman sebaya yaitu teman seangkatannya atau teman seusianya, bukan yang sama usia atau umur. Artinya anak-anak diterima di sebuah sekolah atau lulus juga bersama-sama. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu dinamika inklusi sebagai upaya memprofesionalkan guru. Perlu diakui bahwa profesi guru, terutama di Indonesia saat ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Faktor yang paling menentukan adalah SDM. Semua permasalahan bersumber dari SDM tenaga pendidik. Saat ini, pemerintah telah menentukan batas minimal strata 1 atau S1 dari berbagai lulusan perguruan tinggi yang mencetak tenaga guru. Hal ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperkuat profesional guru. Salah satu pengembangan yang perlu dipertimbangkan oleh tenaga kependidikan adalah menambah pengetahuan tentang paradigma pendidikan inklusif. Dampak dan munculnya paradigma pendidikan inklusif ternyata menambah poin untuk memprofesionalkan guru. Paradigma pendidikan inklusif mengisyaratkan guru untuk bisa menangani berbagai kondisi siswa. Selanjutnya, dinamika inklusi sebagai upaya mengembalikan sekolah umum atau reguler sesuai jalurnya. Kebanyakan orang berpandangan bahwa sekolah umum atau reguler diperuntukkan bagi anak-anak normal atau anak-anak yang tidak memiliki kelainan atau kebutuhan khusus. Sepertinya sekolah umum atau reguler hanya miliknya mereka yang normal. Padahal jika dikaji dari makna bahasa Indonesia, sekolah umum atau reguler seharusnya miliknya semua orang. Umum atau reguler berarti untuk umum. Berpijak dari kesalahan memaknai umum atau reguler tersebut, maka segala upaya atau kegiatan hanya mengarah kepada kepentingan untuk anak-anak yang normal saja. Segala hal seperti kurikulum, sarana dan prasarana, penyediaan maupun peningkatan SDM tenaga pendidik, proses pembelajaran, evaluasi, dan sebagainya tidak mengarah untuk pembelaan kepada masyarakat secara umum atau tanpa terkecuali. Mereka yang kebetulan tidak termasuk dalam kategori normal tersebut merasa tersisihkan untuk mendapatkan layanan pendidikan di sekolah umum atau reguler. Mengenai sekolah umum atau reguler bisa dianalogikan dengan fenomena fasilitas umum lainnya, seperti puskesmas, jalan umum, kantor pos, dan sebagainya. Fasilitas tersebut tentunya bisa diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. Pendidikan inklusif berharap sekolah umum justru menjadi alat untuk memerangi tindak diskriminasi sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk masyarakat yang ingin belajar tanpa terkecuali, termasuk mereka yang secara kebetulan memiliki kebutuhan khusus. Analogi lainnya tentang pendidikan inklusif bisa belajar dari profesi di bidang kesehatan. Salah satu lembaga yang menangani kesehatan masyarakat yaitu rumah sakit umum. Walaupun dimaknai sebagai rumah sakit umum, namun tidak hanya dokter umum saja yang bekerja di sana. Dokter-dokter spesialis dan tenaga lain yang diperlukan tetap direkrut untuk menangani mereka yang mempunyai penyakit spesifik. Analogi ini memang tidak sama persis,
Namun, setidaknya semangat untuk memenuhi segala fasilitas dan SDM di sekolah umum tetap menjadi hal penting untuk mewujudkan sekolah untuk semua, atau dalam istilah di PBB merujuk, Education for All. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Lili Mutia. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu, pendidikan inklusif adalah sebuah label sekolah, namun merupakan fenomena paradigma layanan bagi anak-anak bangsa yang menginginkan pendidikan yang adil, bermutu, dan tanpa diskriminasi. Nah, sekolah yang menjalankan paradigma pendidikan inklusif sebaiknya tidak mencantumkan sebuah label inklusif. Nah, jika ada label, dikhawatirkan bisa menjadi layanan pendidikan yang eksklusif, yang bisa membuat beberapa anak bangsa ini tidak dapat mengenyam pendidikan. Next. Nah, jikapun tercantum sebuah layanan, sebaiknya dicantumkan di visi maupun misi sekolah saja, bukan di papan nama sekolah, seperti contoh yang sudah terlampir di sini. Next. Pendidikan inklusif sebagai bagian dari inclusive society. Nah, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sebenarnya bagian dan masyarakat yang inklusif atau inclusive society. Nah, Savon Sevin tahun 2008 menggambarkan masyarakat yang inklusif dengan pola berikut. Nah, masyarakat. Jadi, yang pertama itu dihargainya perbedaan, suku, agama, jenis kelamin, usia, kecacatan bahasa, tidak ada diskriminasi, semua berpartisipasi. Nah, sistem pendukung, pusat sumber dan imbas pusat sumber, pendidikan usia dini dan pendidikan nonformal, keluarga, LSM, posyandu, puskesmas, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada sekolah inklusif. Yang pertama itu pengajaran fleksibel dan berpusat pada anak. Yang kedua, semua siswa dihargai. Yang ketiga, menghargai keberagaman. Yang keempat, guru reguler dan guru pembimbing khusus bekerja dalam tim. Yang selanjutnya itu ada lingkungan sekolah aman, nyaman, dan sehat. Nah, gambaran masyarakat yang inklusif merupakan masyarakat yang berbineka, yaitu masyarakat yang heterogen dan saling melengkapi. Sekolah sebagai tempat untuk menyiapkan agar para siswa nantinya akan mempunyai kesiapan untuk menempuh kehidupan di masyarakat yang heterogen. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Di sini kami sudah memaparkan materi mengenai dinamika pendidikan inklusif. Kami akan membuka sesi pertanyaan, yaitu 3 penanya. Bagi peserta yang ingin bertanya, disilakan. Saya moderator. Ya, Merista. Baiklah, perkenalkan saya Merista Ardika Utami dari PGSD Indralaya. Tadi dijelaskan pada bagian menganalisis sekolah untuk menemukan potensi pendidikan inklusif dan menemukan hal-hal yang belum bernuansa inklusif itu dijelaskan dengan menggunakan analisis SWOT. Pertanyaan saya, bagaimana bentuk analisis SWOT tersebut supaya sekolah dapat menemukan potensi pendidikan inklusif tersebut? Terima kasih. Baiklah, terima kasih pada Saudari Merista. Selanjutnya, adakah lagi yang ingin bertanya? Saya moderator. Ya, silakan Saudari Dia. Jadi dari materi kalian yang menjelaskan dari pendidikan inklusi, menjelaskan sebuah label sekolah yang merupakan fenomena paradigma. Nah, dan sekolah yang menjalankan paradigma pendidikan inklusi sebaiknya tidak mencantumkan sebuah label inklusif. Jika ada label, dikhawatirkan menjadi layanan pendidikan eksklusif yang bisa membuat beberapa anak bangsa tidak mengenyam pendidikan. Nah, yang ingin saya tanyakan dari materi tersebut, mengapa paradigma pendidikan inklusif tidak harus mencantumkan sebuah label inklusif? Dan jika ada label eksklusif,
bisa membuat beberapa anak bangsa tidak bisa mengenyam pendidikan, itu maksudnya seperti apa? Tolong jelaskan. Baik, terima kasih kepada Saudari Diah. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Dari kelas Palembang maupun kelas Indralaya atau PMM? Jika tidak ada yang bertanya, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kelas Palembang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas Palembang ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di sini kami membahas materi tentang dinamika pendidikan inklusi. Next, sebelum membahas materi kami, di sini saya akan mengenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Widya Wulandari, dan yang kedua ada Ibrahim Muharram. Next. Inklusi sebagai sebuah proses terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada memahami paradigma pendidikan inklusif secara utuh. Berbagai hal yang berkenaan dengan pendidikan inklusif harus dipahami secara utuh. Pemahaman yang hanya sebagian-sebagian akan menimbulkan langkah menuju inklusif, akan berpotensi mengalami kendala. Misalnya ada sebagian kalangan mengatakan bahwa sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di dalamnya harus ada ABK atau anak berkebutuhan khusus. Pemahaman tersebut cukup menyesatkan. Padahal pemahaman yang benar adalah bahwa jika di lingkungan sekolah atau radius penerimaan siswa baru kebetulan ada ABK, maka ABK tersebut memang harus diterima. Tetapi jika kebetulan tidak ada ABK, bukan berarti sekolah tersebut tidak inklusif. Tetapi inklusif sebenarnya bagaimana memberikan layanan pendidikan kepada semua peserta didik dengan ramah sesuai kebutuhan anak. Yang kedua ada menganalisis sekolah untuk menemukan potensi pendidikan inklusif, menemukan hal-hal yang belum bernuansa inklusif. Potensi menjadi fondasi atau modalitas sekolah berproses menuju pendidikan inklusif. Hal-hal yang belum bernuansa inklusif menjadi bahan kajian untuk dirubah secara bertahap menuju pendidikan inklusif. Yang ketiga ada membangun komitmen. Komitmen adalah istilah yang mudah diucapkan, tetapi perlu perjuangan untuk melaksanakan. Komitmen untuk memulai, menjaga, dan mengembangkan agar sekolah tetap inklusif merupakan keharusan agar pendidikan inklusif menjadi pilihan paradigma untuk mendidik anak-anak bangsa ini menjadi lebih baik. Next. Kedua, ada inklusi sebagai sebuah proses. Pendidikan inklusif bertujuan agar anak-anak bangsa mendapatkan haknya di bidang pendidikan yang adil, bermutu, dan tanpa diskriminasi. Kebanyakan sekolah hanya memprioritaskan bermutu dan menentukan keberhasilan sekolah. Yang dimaksud bermutu yaitu lembaga pendidikan mampu untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri anak secara optimal dan dapat membatasi hambatan belajar anak, potensi yang perlu dikembangkan, dan hambatan yang perlu diatasi yang ada pada diri anak termasuk ranah kognitif, efektif, psikomotor, bukan hanya ranah kognitif saja. Yang ketiga, ada inklusi sebagai kehadiran, partisipasi, dan pencapaian semua siswa. Pendidikan inklusif tidak boleh memandang sebagian dari siswa tidak penting. Terkadang siswa mengalami hambatan dalam belajar, sering terabaikan partisipasinya. Pendidikan inklusif mengisyaratkan guru untuk mampu
membuat semua siswa bisa berpartisipasi dan mempunyai hak untuk menggapai cita-cita. Guru diharapkan dapat mengarahkan harapan siswa yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Tidak ada yang sampai dan tidak punya peran. Yang selanjutnya, inklusi sebagai pemberian perhatian khusus kepada kelompok anak yang rentan marginalisasi atau diskriminasi. Tidak dipungkiri bahwa orang-orang yang rentan terhadap diskriminasi selama ini masih sulit untuk mendapatkan haknya di bidang pendidikan. Banyak faktor yang memicu diskriminasi khalayak umum. Selanjutnya, ada inklusi sebagai implementasi sekolah terdekat dan belajar dengan teman sebaya. Sekolah terdekat menjadi implementasi wajib belajar bagi masyarakat. Masyarakat dalam kondisi apapun, tanpa terkecuali, diharuskan mengenyam pendidikan. Bahkan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus atau kelainan, harus mendapatkan tempat di sekolah. Isyarat ini menjadi salah satu inti tentang definisi pendidikan inklusif menurut Sakon Sevin 1998, yaitu sistem layanan pendidikan khusus yang mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas biasa atau sekolah reguler bersama teman-teman. Inklusi sebagai upaya memprofesionalkan guru. Saat ini pemerintah telah menentukan batas minimal setara 1 atau S1 dari berbagai lulusan perguruan negeri yang mencetak tenaga guru. Hal ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperkuat profesional guru. Selain itu, guru juga dituntut untuk mengembangkan kompetensinya, seiring dengan berjalan menjalankan tugasnya mendidik anak-anak bangsa ini. Salah satu pengembangan yang perlu dipertimbangkan oleh tenaga kependidikan adalah menambah pengetahuan tentang paradigma pendidikan inklusif. Guru yang inklusif sangat relevan dengan salah satu tuntutan yang ada pada persyaratan guru yang profesional, terutama dalam kompetisi mengenangani peserta didik. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ibrahim. Inklusi sebagai upaya pengembalian sekolah umum atau reguler. Kebanyakan orang berpandangan bahwa sekolah umum atau reguler diperuntukkan bagi anak-anak normal, anak yang tidak memiliki kelainan atau kebutuhan khusus, seperti sekolah umum hingga miliknya mereka yang normal. Padahal jika dari makna bahasa ya, sekolah umum atau reguler seharusnya miliknya semua orang. Umum atau untuk umum, berpijak dari kesalahan memaknai umum atau reguler tersebut, maka segala upaya atau kegiatan hanya mengarah kepada kepentingan untuk anak-anak yang normal saja. Memaknai sekolah umum atau reguler bisa dianalogkan dengan fenomena fasilitas umum lainnya, seperti puskesmas, jalan umum, kantor pos, dan sebagainya. Fasilitas tersebut tentunya bisa diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Pendidikan inklusif berharap sekolah umum justru menjadi alat untuk memerangi tindak diskriminasi sesuai dengan diperuntukannya, yaitu untuk masyarakat yang ingin belajar tanpa kecuali, termasuk mereka yang secara kebetulan memiliki kebutuhan khusus. Inklusi sebagai paradigma layanan pendidikan bukan sebuah label. Pendidikan inklusif bukanlah sebuah label sekolah, namun merupakan fenomena paradigma layanan bagi anak-anak bangsa yang menginginkan pendidikan yang adil, bermutu, dan tanpa diskriminasi. Sekolah yang telah menjalankan paradigma pendidikan inklusif sebaiknya tidak mencantumkan sebuah label inklusif. Jika ada label, dikhawatirkan justru bisa menjadi layanan pendidikan yang eksklusif, yang bisa membuat beberapa anak bangsa ini tidak bisa mengenyam pendidikan. Jikapun akan tercantum sebuah layanan, sebaiknya dicantumkan divisi maupun misi sekolah saja, bukan di papan nama sekolah. Inklusi sebagai bagian dari inclusive society. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sebenarnya bagian dari masyarakat yang inklusif. Gambaran masyarakat yang inklusif merupakan masyarakat yang berbeka,
yaitu masyarakat yang heterogen dan saling melengkapi. Sekolah sebagian tempat untuk menyiapkan agar para siswa nantinya akan mempunyai kesiapan untuk menempuh kehidupan di masyarakat yang heterogen. Sebenarnya makna ini tidak asing lagi untuk membentuk masyarakat gotong royong, bukan masyarakat yang menuju egoisme. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ibrahim. Untuk sampai sini saja materi yang kami sampaikan kepada teman-teman. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Saya. Baiklah, kepada Saudari Erlianti dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Erlianti Nuramadeni dari kelas Palembang. Saya ingin bertanya, mengapa pada pendidikan inklusi, guru yang inklusif menjadi salah satu tuntutan yang ada pada persyaratan guru yang profesional? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Lili. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, kepada Saudari Putri Agwinda. Saya Putri Agunda dari kelas Palembang ingin bertanya. Di PPT kan dijelaskan inklusi sebagai pemberian perhatian khusus pada kelompok anak yang rentan diskriminasi. Pertanyaan saya adalah apa saja faktor-faktor yang memicu pendiskriminasi tersebut? Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Putri Agwinda. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kelas Indralaya. Baik, terima kasih moderator kelas Palembang. Bentar. Baiklah, di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Merista Ardika yang akan dijawab oleh Saudara Fikri. Kepada Saudara Fikri, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Merista. Pertanyaannya, jelaskan bentuk analisis SWOT tersebut supaya sekolah dapat menemukan potensi pendidikan inklusif. Nah, bentuk analisis SWOT dalam menemukan potensi pendidikan inklusif, yaitu yang pertama, kekuatan. Yang dimaksud kekuatan di sini adalah kekuatan pendidikan inklusif di suatu sekolah untuk dapat berkembang di masa yang akan datang. Nah, contohnya seperti kesiapan sarana dan prasarana pendukung pendidikan inklusif, dukungan dari pemerintah seperti dana BOS, workshop, atau pelatihan-pelatihan untuk guru-guru mengenai pendidikan inklusif, misalnya pembuatan RPP, silabus, dan manajemen pendidikan inklusif, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada kelemahan. Kelemahan adalah suatu keadaan yang menjadi kendala berkembangnya program pendidikan inklusif di suatu sekolah. Seperti penerimaan murid baru yang belum bisa menerima semua golongan anak berkebutuhan khusus, media pembelajaran kurang memenuhi syarat untuk ABK, kurikulum yang belum mempunyai standar bagi ABK, dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung, dan lain-lain. Yang ketiga ada peluang. Peluang di sini merupakan suatu kesempatan yang dimiliki suatu sekolah, dan melalui kesempatan atau peluang tersebut diharapkan para pendidik dapat memanfaatkannya. Seperti dukungan dari kepala sekolah, kemauan ABK di daerah sekolah tersebut untuk mendapatkan pendidikan, dan dapat memotivasi sekolah lain untuk berani membuat sekolah berbasis inklusif. Yang terakhir adalah tantangan. Tantangan merupakan langkah ke depan atau tekad yang harus diraih dengan bekerja keras untuk dapat meningkatkan program pendidikan inklusif di suatu sekolah. Seperti sekolah harus optimis mampu meningkatkan layanan, efektivitas, dan efisiensi pengajaran pendidikan inklusif, mampu berinovasi dan merenovasi terutama dalam program pengajaran bagi ABK, memberikan contoh dalam penerapan program pendidikan inklusif yang baik bagi sekolah lain, serta optimis dapat melaksanakan program pendidikan dengan sepenuhnya dan dapat menerima semua jenis keberbutuhan anak.
Nah, melalui analisis SWOT tersebut diharapkan sekolah dapat menyelenggarakan program pendidikan inklusif dengan baik serta sesuai dengan standar pendidikan inklusif nasional. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Fikri. Kepada teman-teman, adakah yang ingin menambahkan atau menanggapi jawaban dari Saudara Fikri? Dipersilakan. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Saudari Merista. Apakah Saudari Merista sudah jelas dengan jawaban yang diberikan oleh Saudara Fikri? Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Dian Kusuma yang akan dijawab oleh Saudari Iva Alfiah Farah. Kepada Saudari Iva, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Dia, yaitu dari pendidikan inklusi menjelaskan sebuah label sekolah yang merupakan fenomena paradigma. Dan sekolah yang menjalankan paradigma pendidikan inklusif sebaiknya tidak mencantumkan sebuah label inklusif. Jika ada label, dikhawatirkan menjadi layanan pendidikan yang eksklusif, yang bisa membuat beberapa anak bangsa tidak bisa mengenyam pendidikan. Yang pertanyaannya yaitu, mengapa paradigma pendidikan inklusif tidak harus mencantumkan sebuah label inklusif dan ada label eksklusif bisa membuat beberapa anak bangsa tidak bisa mengenyam pendidikan? Tolong jelaskan. Baiklah, untuk pada label inklusif yaitu karena kalau pendidikan sekolah itu mencantumkan label inklusif, kesannya nanti akan ada kesenjangan antara anak-anak yang ABK, anak berkebutuhan khusus, dengan anak yang non berkebutuhan khusus. Dan yang untuk eksklusif, itu pendidikan yang bersifat privat atau homeschooling dan biayanya yang tidak murah, tidak semua siswa itu bisa ikut, maka jika pendidikan diberi label eksklusif, maka tidak seluruh anak bangsa bisa mengenyam pendidikan. Jadi intinya itu, inklusif itu bukan label. Kalau dibuat label, itu akan ada kesenjangan antara ABK dan non-ABK, dan juga rentan terjadi diskriminasi antar anak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Iva Alfiah. Selanjutnya, adakah dari kelompok kami yang ingin menambahi? Izin moderator. Ya, dipersilakan. Nah, jadi saya izin menambahkan sedikit, eksklusif itu kan bersifat khusus. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, mungkin bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu tidak nyaman jika diberikan sebuah label. Dan mengapa bisa membuat beberapa anak bangsa ini tidak bisa mengenyam pendidikan? Nah, karena dari label khusus tadi, maka akan ada kesenjangan dan mungkin mereka merasa seperti berbeda dan mungkin mereka juga akan merasa malu. Jadi mereka tidak mau untuk sekolah seperti itu, moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Lili. Kepada teman-teman, adakah yang ingin menambahi atau menanggapi pertanyaan dari Saudari Dia Handayani Kusuma? Jika ada, dipersilakan. Oke, jika tidak ada, saya kembalikan kembali kepada Saudari Dia. Apakah Saudari Dia sudah jelas mengenai jawaban yang diberikan oleh Saudari Iva dan Saudari Lili? Terima kasih, sudah cukup jelas. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator PAS Palembang. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih untuk moderator kelas Indralaya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang pertama dari Erlianti Nuramadani. Mengapa pada pendidikan inklusi, guru yang inklusif menjadi salah satu tuntutan yang ada pada persyaratan guru yang profesional? Karena guru yang inklusif bisa menangani berbagai kondisi siswa. Misalnya, seorang guru mampu untuk menangani siswa yang mempunyai kecerdasan luar biasa maupun siswa yang mempunyai kekurangan kecerdasan. Siswa dengan berbagai kondisi fisik, psikis, latar belakang, budaya yang berbeda-beda, dan kondisi lainnya. Bagi guru yang berhasil menangani siswa yang biasa itu hal yang biasa, namun berhasil menangani siswa yang luar biasa tentu juga hal yang luar biasa. Terima kasih. Bagi teman-teman, apabila ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baiklah, apabila tidak ada, kepada Saudari Lili, apakah jawabannya sudah cukup? Terima kasih, sudah cukup jelas. Baiklah, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Putri Aguinda akan dijawab oleh Saudara Ibrahim. Kepada Saudara Ibrahim, dipersilakan. Pertanyaan Putri Aguinda. Di PPT dijelaskan inklusi sebagai pemberian perhatian khusus pada kelompok dan diskriminasi. Apa saja faktor-faktor yang memicu diskriminasi tersebut? Diskriminasi adalah pembedaan perilaku terhadap sesama individu, seperti faktor berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Contoh anak yang rentan mengalami diskriminasi seperti anak dari keluarga miskin, anak berkebutuhan khusus, anak jalanan, anak perempuan yang mengalami diskriminasi gender, dan lain-lain. Contohnya seperti anak berkebutuhan khusus sangat susah untuk mendapatkan akses sekolah, baik karena minimnya tempat penerimaan ataupun mahalnya biaya sekolah khusus ABK. Seorang guru yang lebih mengedepankan seorang laki-laki untuk menjadi ketua kelas. Terima kasih. Baiklah, pada teman-teman, apabila ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Apakah ada yang ingin menambahkan? Nah, baiklah, apabila tidak ada, kepada Saudari Putri Aguinda, apakah jawabannya sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Baik. Ini, Lim, ini Cak Mano langsung tutup, aku Cak Mano. Oke, jadi sudah selesai presentasinya. Jadi ini tinggal berapa menit lagi nih, 1 jam. Tinggal 1 SKS lagi, jadi dilanjutkan di e-learning. Jadi kita akhir dulu sampai sini, sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi semuanya kita kembali ke e-learning setelah ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lip dan ke e-learning. Kita lanjut diskusi.